Kan dulu bentuknya apa? Bentuknya uang. Jadi contoh kayak gini misalnya ya. Kalau ada orang minjem, misalnya aku minjem 10 juta ya udah nanti bunganya 6% misalnya. Yeah. Nah, ketika tahun berikutnya dia harus kemudian ngembalikin misalnya 100 juta lah ya, 106 juta. Nah, kalau misalnya dia tidak bisa balikin, itu akan bunganya akan ditumpuk lagi dalam bentuk bunga. Zaman dulu kayak gitu. Sama. Zamannya Nabi. Zamannya Iya. Nabi. Sama aja kayak sekarang. Oh, berarti udah dari dulu udah ada mental kayak gitu. Sudah ada mental. Oh. Termasuk sebenarnya riba itu bukan hanya itu. Contoh misalnya kayak gini ya. Kalau misalnya kita telat bayar PLN misalnya atau telat bayar listrik misalnya. Nah, itu ada dendanya. Itu juga termasuk riba. Oh, denda itu riba. Termasuk riba. Ya kan Berarti dikit-dikit riba gitu ya. Iya, Iya. Tapi bayangin kalau nggak ada. Enak banget kan? Enak sih. Nah, Tapi makanya. sebenarnya yang diuntungkan kitanya nggak sih? Sebenarnya denda sama riba itu kan buat orang lebih strict, lebih kayak nurut gitu kan. Betul. Ada bukan lebih nurut, lebih kepada itu adalah salah satu tools untuk membuat tadi dia untung at cost of others itu. Oh. Karena jadi gini ya, kemarin ingat gak ketika kita bahas tentang keuangan riba dan keuangan, bahwa saya ketika ada bagian daripada riba yang harus dibayar itu kan harus ada duitnya. Nah, duitnya dari mana? Contoh kayak gini ya, ada orang nyetak duit misalnya 100 juta di tengah satu masyarakat misalnya. Nah, dia minjemin dari bank ini 100 juta, lalu kemudian ngasih ke orang, tapi harus bayar baliknya misalnya sekitar 12% misalnya. Okay. Berarti ada 112 juta in the end of the day di tahun depan. Pertanyaannya tahun depan 12 jutanya dari mana? Akhirnya pasti Nyari duit lagi. nggak ada. Kan duitnya tersedia gitu. Jadinya kan harus zero sum game kan. Iya, tapi akhirnya 12 juta itu dapat dari mana? Nah, zero sum game. Uang semu. Jadi Iya. emang gue